Umat beriman yang terkasih, halo, hai, jumpa lagi dengan saya dalam percikan kebijaksanaan SMS spesial malam Sabtu. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Jumat Agung. Kita merayakan wafatnya Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat bagi kita. Hari ini adalah satu-satunya hari dalam lingkaran 1 tahun di mana gereja Katolik tidak merayakan misa atau ekaristi. Kita hanya merayakan ibadat penyembahan salib karena wafat Tuhan Yesus. Maka salah kaprah kalau orang mengatakan misa Jumat Agung. Tidak ada, kurang tepat. Kita merayakan ibadat penyembahan salib karena wafat Yesus. Hari ini sangat spesial. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Tekan tombol loncengnya supaya tetap mengikuti percikan kebijaksanaan spesial malam Sabtu ini. Di spesial Hari Raya Jumat Agung ini, saya akan berbagi kisah ini. Tentu saja kita biasa melakukan aktivitas yang namanya donor darah. Ada kisah demikian. Di suatu pagi yang sunyi di daerah Korea, di suatu desa kecil, ada sebuah bangunan kayu mungil yang atapnya ditutupi oleh seng. Itulah rumah yatim piatu di mana banyak anak tinggal akibat orang tua mereka meninggal dalam perang. Tiba-tiba kesunyian pagi itu dipecahkan oleh bunyi mortir yang jatuh di atas rumah yatim piatu itu. Atapnya hancur oleh ledakan dan kepingan-kepingan seng itu terpental ke seluruh ruangan, membuat banyak anak yatim piatu itu terluka. Ada seorang gadis kecil yang terluka di bagian kaki oleh kepingan seng tersebut dan kakinya hampir putus. Ia terbaring di atas puing-puing ketika ditemukan oleh petugas keamanan dan petugas P3K yang dikirim untuk membantu setelah kejadian itu. Ketika para dokter dan perawat tiba, mereka mulai memeriksa anak-anak yang terluka. Ketika dokter melihat gadis kecil itu, mereka menyadari bahwa pertolongan pertama yang paling dibutuhkan oleh gadis itu secepatnya adalah darah. Harus ada anak, harus ada orang yang mendonorkan darahnya. Dan ia segera melihat arsip yatim piatu itu dan mengetahui apakah ada orang yang memiliki golongan darah yang sama. Perawat yang bisa berbahasa Korea mulai memanggil nama anak-anak yang memiliki golongan darah yang sama dengan gadis kecil itu. Beberapa menit kemudian setelah terkumpul anak-anak yang memiliki golongan darah yang sama ini karena darurat dan perlu segera, dokter berbicara kepada anak itu dan grup menerjemahkan. Kepada anak-anak itu dan perawat itu menerjemahkan. Apakah ada di antara kalian yang bersedia memberikan darahnya untuk gadis kecil ini? Semua anak yang dikumpulkan tadi tampak ketakutan. Tidak ada yang berbicara. Sekali lagi dokter itu memohon, dan diterjemahkan. Tolong, apakah ada di antara kalian yang bersedia memberikan darahnya untuk teman kalian? Karena tidak, dia akan meninggal. Akhirnya ada seorang anak laki-laki di belakang mengangkat tangannya dan perawat membaringkannya di ranjang untuk mempersiapkan proses pengambilan darah supaya bisa membantu gadis kecil itu. Ketika perawat mengangkat lengan bocah untuk mempersiapkannya dan membersihkannya, bocah itu mulai gelisah. Tenang saja, kata perawat itu. Tidak akan sakit kok.
Lalu dokter pun memulai memasukkan jarum. Anak laki itu menangis. Apakah sakit? Tanya dokter itu. Tetapi bocah itu, anak laki-laki itu malah menangis lebih kencang. Dokter itu mengatakan, saya tidak menyakitimu. Dokter itu mencoba menenangkan sekaligus meringankan risau hati bocah laki-laki itu dan menenangkan. Tapi tidak ada gunanya. Terus menangis. Setelah beberapa lama proses transfusi darah itu telah selesai dan dokter minta perawat untuk bertanya kepada anak laki-laki itu, apakah sakit? Lalu anak laki-laki itu menjawab, tidak sakit. Lalu dokter bertanya, kenapa engkau menangis? Anak itu dengan polos mengatakan, karena saya takut, saya sangat takut untuk meninggal. Dokter itu tercengang mendengar jawab itu. Kenapa kamu berpikir bahwa kamu akan meninggal? Dengan air mata di pipinya, anak laki-laki itu menjawab, karena saya kira untuk menyelamatkan gadis kecil itu, teman saya itu, saya harus menyerahkan seluruh darah saya. Dokter itu tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian ia bertanya, jika kamu berpikir bahwa kamu akan meninggal, kenapa kamu bersedia memberikan darahmu? Sambil menangis, bocah laki-laki itu, karena ia telah mengasihi kita, karena ia tahu dan menjadikan kita sahabat-sahabatnya. Mari kita terus mencintai dia dan memberikan penghormatan yang pantas untuk dia yang telah tersalib dan wafat untuk kita manusia. Tuhan Yesus, terima kasih atas cintamu bagi kami. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Engkau telah menebus kami semua. Ya, oke. Tetaplah semangat, salam sehat, dan jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.